Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Ya, kembali saya coba buat list rekomendasi saham ya untuk watchlist trading tanggal 9 Mei 2025 di hari Jumat ya, sebelum libur panjang ya, libur hari raya Waisak di hari Senin dan hari Selasanya itu akan cuti bersama ya, jadi bursa juga libur. Oke, seperti biasa sebelum masuk ke list sahamnya saya mau disclaimer kalau saya tidak mengajak teman-teman untuk beli dan jual. Jadi keputusan beli dan jual tetap ada di tangan teman-teman masing-masing. Dan biasanya teman-teman nggak lupa saya ingetin bahwa saya hanya entry di saham yang saya watchlist dan di respon market. Jadi tidak semua watchlist saya entry gitu ya. Ketika dia di respon market ya ada volatilitas, nah HK-nya kuat gitu ya, biasanya saya pertimbangkan untuk entry gitu. Makanya saya prefer untuk menyampaikan ke teman-teman dijadikan sebagai watchlist. Kenapa? Karena tidak ada kepastian saham yang saya rekomendasikan itu akan naik gitu ya. Jadi ya ini saham punya volatilitas tinggi. Ya, jadi saya harap teman-teman bertanggung jawab lah ya dengan trading teman-teman masing-masing. Oke, untuk besok ya, untuk besok tanggal 9 Mei saya punya 4 saham dan keempat saham ini adalah saham-saham yang tidak punya korelasi dengan pergerakan IHSG ya, karena hari ini IHSG-nya koreksi lumayan dalam ya. Nanti saya coba sharing. Jadi hari besok ya, hari Jumat tanggal 9 Mei saya punya DKHH, ini saham IPO, punya waran juga. Yang kedua saham Jati. Jati kita lihat aja nih mainnya, dia open suspend kenceng ya gitu ya. KRYA nih, KRYA mau ada RUPS, ada apa nih, BUMN Karya nih. Watchlist saya Adi sama PTPP malah belum kenceng gitu ya untuk swing. Dan yang keempat ini Demas ini baru bagi dividen dan diguyur ya hari ini minus 15%. Nanti saya coba sharing ke teman-teman point of view saya kenapa keempat saham ini menarik gitu ya. Jadi ya nanti teman-teman saya harap bisa nonton sampai habis supaya punya pemahaman yang penuh gitu ya tentang kenapa alasan dibalik saya memilih 4 saham itu. Ya, mungkin review kemarin saya nge-WL ada 4 DKHH waran ya. Waktu itu kenapa warannya saya bilang karena induknya mostly pasti lock ARA, kemarin saya sampaikan seperti itu ya. Dan yang kedua 3 dan 4 ASRI NICL Doit ini merah ya gitu. Jadi hari ini teman-teman saya hanya trading di DKHH waran, tapi cut loss di beberapa saham swing pendek saya ya. Jadi hari ini ya portonya malah merah tipis. Ya but it's okay karena memang IHSG-nya memang lagi kurang oke ya menurut saya. Ya kenapa kurang oke? Jadi hari ini total transaksi, value transaksi di IHSG itu transaksi regulernya sebesar 13,7 triliun, yang mana ini volumenya cukup besar gitu ya. Volume cukup besar dan foreign ini mencatatkan net sale ya, jual bersih sebesar 906 miliar ya, hampir 1 T. Dan ini 3 saham banking menjadi pemberat ya gitu. Jadi yang jadi pemberat yang membuat asing outflow. Dan kalau kemarin inflow-nya kecil-kecil, begitu outflow langsung besar. Dan ya saya bet mungkin 70%, 65-70% besok IHSG-nya akan merah lagi. Jadi menurut saya ya, saham-saham yang punya korelasi terhadap indeks gitu ya, yang jadi mover, yang punya weight besar di IHSG, better saran saya dihindari dulu. Karena rasa-rasanya, bau-baunya gitu ya, besok akan lanjut koreksi. Ya mudah-mudahan saya salah gitu ya, mudah-mudahan saya salah. Oke, langsung aja kenapa 4 saham ini saya rekomendasi. DKHH rasanya nggak perlu banyak saya sampaikan bahwa ya dia saham yang IPO yang listing hari ini ya. Jadi sentimennya masih oke. Biasanya saham IPO ya, saham IPO dia bisa 2 kali 3 kali arah. Jadi ya mudah-mudahan besok ya kita lihat aja ya. Kalau seandainya besok dia nggak lock arah ya, lalu dia ada volatilitas ya, biasanya itu bisa kita manfaatkan untuk coba cari cuan gitu ya. Oke, dan yang kedua saya punya saham Jati. Saham Jati ini menurut saya cukup menarik dan layak untuk dijadikan sebagai watchlist ya. Kenapa? Karena ini dia sebenarnya baru suspend ya. Saham Jati ini suspend tanggal 7 Mei ya. Tanggal 7 Mei dia kena suspend dia tanggal 7 Mei kena suspend, tanggal 8 open ya suspendnya ya.
efektif per tanggal 8, efektifnya ini pemberitaan tanggal 7. Ya, begitu open hari ini dia langsung lanjut kencang lagi. Nggak ada takut-takutnya dia, nggak ada takut-takut kena suspend 2 ya. Suspend 2 kan biasanya suka lama kan. Tapi somehow saya merasa ada sesuatu di saham Jati ini yang membuat sahamnya kenceng gitu ya jalannya. Jadi volume yang terjadi juga lumayan besar. Ini kan sebelumnya sahamnya saham bobo gitu ya. Ada apa di balik transaksi saham Jati beberapa hari ini saya juga nggak tahu gitu ya. Saya juga nggak tahu, tapi fokus ke price action aja. Kita lihat pergerakannya kan. Kalau ngelihat data transaksinya, ini yang main di sini top buyernya Excel. Kemarin juga waktu sebelum suspend tanggal 6 ya, yang main juga Excel gitu. Jadi kalau diperhatikan tanggal 5 Excel bukan ya? Sorry. Wow, Excel juga. Jadi di sini saya langsung berasumsi bahwa Excel di sini adalah bukan retail gitu ya, karena dia smart money. Ini berani HK besar yang gerakin saham Jati. Besok tinggal kita pantau aja nih. Opsinya cuma 2 paling. Kalau seandainya dia nggak disuspend ya sama bursa, ya mungkin dia akan lanjut. Kalau dia suspend ya udahlah ya, kita skip. Kalau dia lanjut bisa kita pantau-pantau gitu ya teman-teman. Yang ketiga, saya punya saham Demas. Wah, ini kenapa saham Demas rekomendasikan. Jadi ini pernah saya rekom waktu kalau nggak salah tanggal 25 atau 28, saya lupa ya, karena ini sentimennya cukup lumayan menarik gitu ya. Jadi mungkin ini aja deh. Terakhir dia sahamnya di harga 176 ya, 176 itu dia punya dividen itu sebesar 29. Jadi 29 dibagi 176 dikali 100. Ya, jadi pada saat itu mungkin market menganggap ini masih menarik sekali gitu ya. Kenapa? Karena dia punya potensi dividen yield itu sebesar 16% ya setelah ex-date. Dengan dividen yang besar seperti ini ya udah nggak heran lah ya dia akan dibanting. Dan ya kalau diperhatikan net sale-nya MG, jadi sekuritas yang cepat bisa dapat antrian duluan gitu ya, ya dia jualan duluan gitu. Nah, kenapa saya watchlist? Jadi saya berasumsi ini kan dividennya range-nya dari harga terakhir sebelum dia jatuh ya, sebelum tanggal ex-date, range-nya itu kan dividen yieldnya kan sekitar 15%-an ya. Dan kebetulan per beberapa hari ini setelah IHSG halt itu ada peraturan batas ARB ya sebesar 15%. Ya jadi sebenarnya saat ini kalau seandainya di loss ini saya rasa buat teman-teman yang suka bottom fishing ini akan menarik. Kenapa? Karena ya kemungkinan besar besok dia akan lanjut ARB lagi yang mungkin di range area 15%-an gitu ya. Saya anggap ya let's say anggaplah di sini 127, 128 lah, 128 mungkin ya, 128 yang mana harga 128 itu adalah harga supportnya dia. Jadi ya ini kan seperti teman-teman ketahui aja, saya biasanya membuat analisa teknikal tuh sangat sederhana ya. Harga yang biasanya terjadi beberapa kali saya anggap itu support dan resist gitu. Kalau di atas resist, kalau di bawah support. Nah, di closing hari ini dia closingnya harga closingnya 150 ya. Kalau seandainya dia besok ARB lagi ya, ini dengan catatan ya 15%-an kurang lebih di 128-an lah mungkin ya. Dengan catatan ketika market opening dia ARB ini, makanya trade plan saya perlu teman-teman pahami, makanya saya minta teman-teman nonton sampai habis ya. Begitu dia open ARB, jadi dia open gitu kan ARB, lalu ada pantulan gitu ya. Ini pantulan ini harus kita tunggu dulu dari smart money yang berani nge-HK gede ya. Jadi kita bukan inisiator, kita follower aja gitu ya. Tandanya gimana? Biasanya dia akan HK dalam jumlah besar. Ketika ada yang berani HK dalam jumlah besar di posisi dekat-dekat ARB untuk bisa dapetin cuan 3-4%, saya rasa ya nggak terlalu sulit. Tapi balik lagi ada resiko ya teman-teman. Buat teman-teman yang nggak cocok bottom fishing, nggak suka karena resikonya tinggi mungkin gitu ya. Makanya kalau seandainya resiko tinggi sih seharusnya enggak ya. Karena ini kan ambilnya di 15%. Mungkin besok nggak nyampe 15%. Makanya itu ya intinya adalah saham Demas ini menarik untuk dipantau untuk bottom fishing buat teman-teman yang berani, cocok dan punya profil resiko yang sesuai gitu ya. Kalau enggak ya nggak apa-apa, skip aja. Itu alasan saya saham Demas menarik ya. Intinya dia kalau besok ARB lagi menarik gitu. Kalau merah tipis ya nanggung gitu ya. Ya intinya kalau buat scalping menurut saya harus di saham yang ada volatilitas lah ya, yang ada geraknya kenceng gitu ya. Seperti itu teman-teman. Oke, yang terakhir saya punya saham KRYA.
Sebenarnya data transaksi di sini terlihat distribusi. Cuma kemarin beberapa kali saya nggak mention saham KRYA sebagai watchlist gitu ya. Ini kan saham BUMN Karya juga gitu ya, nggak saya mention. Kenapa? Karena saya beranggapan ini ada retail gebuk-gebukan gitu ya. Ternyata ya mungkin saya salah, bukan salah ya, kurang tepat analisanya. Ya, KRYA ini juga sudah kena suspend 1. Oke, nah, dia mirip-mirip sama Jati di tanggal 7. Di tanggal 7 dia kena suspend 1 dan ini buat ya buat teman-teman info aja ya, kalau saya nggak salah KRYA ini akan ada RUPS ya tanggal 28. Nah, benar ya. Jadi tanggal 28 Mei ya, berapa hari lagi tuh, kurang lebih 20 hari lagi dari hari ini akan ada RUPS. Apa sih yang jadi agenda ini saya juga belum tahu, saya juga belum baca secara detail. Tapi yang pasti secara price action menjelang dia mau RUPS sahamnya ini gerak ya. Mana tadi? Nah, ini kan sahamnya gerak beberapa hari, kurang lebih 1 2 3 4 5 6. Ya 6 tambah suspend ya, karena 6 candle yang terjadi, volumenya lumayan besar gitu ya. Ini mengindikasikan sahamnya ada something yang menurut saya oke untuk dipantau. Dan kemarin kenapa saya malah PTPP sama Adi, karena PTPP sama Adi clear yang main AT gitu ya, broker AT. Kalau di sini yang main kayaknya saya merasa retail gebuk-gebukan. Tapi kalau saya buat ini gross ya teman-teman, saya buat ini gross, ini ada indikasi ya, ini gitu ya. Ya ada yang crossing, jadi memang sahamnya dinaikin, di tektokin gitu ya. Ya untuk create volume kah atau apa ya, ya saya juga nggak tahu. Kita fokus ke price action aja, volumenya besar, sahamnya naik gitu ya. Dan ketika dia naiknya kencang pada saat market opening, ini bisa kasih peluang ya, mudah-mudahan bisa kasih cuan gitu ya. Intinya seperti itu. Jadi besok ini tidak ada saham-saham second liner atau apalagi first liner gitu ya. Saham yang saya rekomendasikan saham-saham kecil, tapi ya mostly kalau untuk trader-trader kecil seperti saya ya, ini sahamnya termasuk liquid semua lah gitu ya. Sahamnya liquid. Nah tuh. Jadi kalau seandainya entry ya 5, 10 juta, 15 juta gitu ya, masih in outnya satu papan bisa banget terserap. Ya mungkin itu aja. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan. Thank you.